Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini merupakan penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum, Minggu pukul 6 dan 9.00 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSI Teol, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 Maret 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 Maret 2023 setelah ibadah jam 9. Bagi adik-adik sekolah minggu yang membutuhkan nilai agama dari gereja, mohon perhatikan informasi berikut ini. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 19 Maret 2023 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret 2023 pukul 20.00 WIB di GKO Depok 1. Persiapan peneguhan CD akan dilaksanakan pada Minggu 19 Maret 2023 pukul 11.00 WIB di gereja. Chit Chat in Christ akan dilaksanakan pada Minggu 19 Maret 2023 pukul 16.00 WIB di gereja. Ibadah PGIS Pemuda akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Maret 2023 pukul 19.00 WIB di gereja HKBP Limu. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 19 Maret 2023 pukul 11.00 WIB. Sharing Alkitab Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 23 Maret 2023 pukul 17.00 WIB di gereja. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Maret 2023 pukul 7 pagi bersama dengan Ibu Evalina Delora. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 21 Maret 2023 pukul 19.00 WIB. Ibadah Komisi Lansia PGIS akan dilaksanakan pada Rabu 22 Maret 2023 pukul 11.00 WIB di Gereja GKPS Depok. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret 2023 pukul 10.00 WIB di gereja. Berikut ini adalah progres Pastori 1 per tanggal 16 Maret 2023. Guna mendukung biaya renovasi Pastori 1, akan diadakan persembahan amplop merah setiap minggu kedua dan keempat. Doa puasa akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Maret 2023 pukul 6.00 sampai 18.00 WIB. Pengambilan natura akan dilaksanakan setiap minggu ketiga setelah ibadah pukul 9. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 22 Maret 2023 pukul 19.00 WIB di gereja. Selamat bergabung bagi Saudara Roy Pandapota. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang ulang tahun pada 19 sampai 25 Maret 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui dimulai ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama
untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, mohon untuk menonaktifkan HP atau di silent. Yang kedua, Bapak Ibu yang membawa anak-anak kecil, mohon dapat menjaga anak-anak tetap duduk tenang selama beribadah berlangsung. Bapak Ibu, mari kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Jemaat kami undang berdiri. Hari ini kita memasuki minggu sengsara kelima yang disebut Minggu Laetare, yang berarti Minggu Sukacita. Minggu Laetare adalah simbol perjuangan kita di dunia untuk mencapai sukacita yang abadi yang kita peroleh melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di tengah derita salib dan pahitnya cawan, ada harapan yang membawa sukacita bahwa penderitaan Kristus akan membawa kita kepada kemenangan. Tak kala lilin dinyalakan pada minggu sengsara kelima ini, marilah kita bersyukur sebab kita telah dipanggil untuk menderita bersama Yesus. Maka kita pun akan bersukacita karena kemenangannya. Mari kita menyambut kehadiran Allah dengan hati dan iman yang terarah padanya. Kita memuji Tuhan. Dengan Allah haliknya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Minggu Sengsara kelima ini berlangsung dalam nama Bapa Pencipta alam semesta, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Penebus, dan dalam nama Roh Kudus Penolong. Allah Tritunggal yang penuh kasih menjadi dasar seluruh persekutuan kita kepadanya. Amin. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Nas pembimbing yang menghantar kita memasuki Minggu Sengsara kelima ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar. Kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu camar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Pengakuan dosa. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita secara pribadi kepada Tuhan.
Dan mari selaku gereja kita mengaku secara bersama-sama kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal Tuhan kami menyadari atas setiap salah dan dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selalu bertolak belakang dengan kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang senantiasa mengampuni kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang baru di hadapan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menerima anugerah pengampunan Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat, Allah yang kita puja dan puji adalah Allah yang selalu menerima kita dengan tangan terbuka untuk memberikan pengampunannya bagi kita semua. Untuk itu terimalah berita pengampunan dari Allah, seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, demikian sabdanya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ku diberi nyanyian baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga
bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Petunjuk hidup baru. Kita telah diampuni Tuhan, maka kita wajib hidup dalam kebenaran firman-Nya yang selalu diperintahkannya buat kita. Dan inilah perintah yang Tuhan berikan buat kita yang terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah Minggu Sengsara yang kelima ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun mari kita siapkan hati kita kembali naikkan pujian, Ya Roh Kudus tuntun kami. Ya Roh Kudus tuntun kami mendengar firman-Mu. Siapkanlah hati kami menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Bapa, firman-Mu adalah petunjuk bagi kami bagaimana kami harus hidup benar, baik di hadapan Tuhan maupun di tengah-tengah kehidupan kebersamaan kami. Dan kami percaya Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk kami melakukan setiap kebenaran yang kami dengar. Dan terlebih dahulu kami dimampukan untuk mendengar setiap perkataan Tuhan, memahami dengan benar, sehingga ketika kami melakukannya, kami boleh menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Untuk itu Bapa, dalam ibadah Minggu Sengsara hari ini yang kelima, kami rindu untuk diperlengkapi kembali oleh firman-Mu. Tolonglah kami Bapa agar kami diberkati, kami mengerti, dan terlebih kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Sengsara kelima ini
Kita akan baca bersama dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal 9 kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-41. Dan mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, saya ajak kita berdiri. Yang bisa berdiri, mari berdiri. Kita akan membacakan perikop bacaan ini secara bergantian. Pelayan liturgi akan membacakan ayat ganjil dan jemaat Tuhan akan membacakan ayat genap. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 41, demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ada yang berkata benar, dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah tamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Ayat 19. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri.
Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat. Tema firman Tuhan hari ini dalam ibadah Minggu Sengsara yang kelima adalah cara Allah bukan caramu. Seorang pendeta senior dari Dallas, dia menulis beberapa buku teologi, namanya Charles Swindoll. Dia bilang begini, hidup ini terdiri dari 10% apa yang terjadi pada kita dan 90% bagaimana kita berespon terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya dia mau katakan bahwa hampir sebagian besar hidup kita manusia itu kita isi dengan meresponi peristiwa-peristiwa yang kita alami atau yang terjadi dalam hidup kita. 10% itu sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Saya kasih contoh sederhana begini. Ketika mau ke gereja tiba-tiba hujan gede, ya kan? Nah ini yang disebut 10%, situasi yang gak bisa kita kendalikan. 90% sisanya bagaimana kita meresponi itu. Kalau ada yang meresponinya dengan katakan,
Mulai pikirkan bagaimana cara saya sampai di gereja tepat waktu dan tidak basah. Maka dia akan cari segala macam cara. Atau ada yang meresponi, ya sudahlah hujan Tuhan juga tahu lah ya. Balik lagi ke tempat tidur, tarik selimut, tidur, nanti gampang ikut online. Semua kita meresponi segala sesuatu yang terjadi dan itulah isi dari kehidupan kita. Respon kita atas segala sesuatu itu sangat ditentukan atau itu membuat orang menilai siapa diri kita, ya. Atau respon kita atas segala sesuatu menentukan siapa kita dan nilai apa yang kita pegang di dalam kehidupan ini. Kalau contoh tadi berarti ada 2 respon. Yang pertama, meresponi dengan nilai-nilai kebenaran. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi, kita beresponnya itu dengan sikap yang benar atau dengan nilai yang benar, yaitu dasarnya kebenaran Allah. Atau kita meresponi dengan nilai dunia, cara berpikir dunia. Nah, itu terjadi di dalam seluruh bagian kehidupan kita. Persoalannya kalau kita pakai nilai ilahi atau nilai kebenaran, ujungnya itu selalu mengarah kepada kemuliaan Allah. Mengarah kepada keadilan, mengarah kepada kebenaran yang dinyatakan, bahkan damai sejahtera yang dialami, baik oleh kita maupun orang lain. Sebaliknya kalau kita pakai nilai dunia dalam respon-respon kita, maka ujungnya itu adalah kehancuran. Karena di situ ada ketidakbenaran yang namanya nilai dunia ya. Ketidakadilan bahkan hilangnya damai sejahtera. Makanya kenapa Roma 12 katakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah cara berpikirmu, gaya hidupmu, pakai nilai Allah. Supaya ujungnya itu membawa kita mengalami damai sejahtera, mengalami kebenaran dan juga mengalami keadilan di dalam hidup ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, respon kita atas sesuatu yang terjadi 90% hidup ini sangat menentukan nilai diri kita dan nilai kebenaran atau nilai apa yang kita pegang di sepanjang perjalanan hidup kita. Hari ini kita belajar dari kisah penyembuhan seorang yang buta sejak lahir. Bapak Ibu, kalau secara medis orang yang buta sejak lahir tidak ada hal yang dilakukan selain harus ganti matanya, begitu ya. Ini sesuatu peristiwa yang terjadi di luar kendali kita manusia. Lalu jadi persoalannya atau kejadian yang ada ya, 10%-nya adalah ini ada orang buta sejak lahir tapi disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka saya mau ajak kita lihat respon dari beberapa orang dalam kisah ini. Kita lihat yang pertama, respon para murid. Waktu mereka lihat orang buta sejak lahir, respon mereka adalah nanya ke Yesus. Mereka bertanya tadi ya, mereka bilang Rabi atau guru. Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini, orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta. Dari mana respon para murid bisa seperti itu? Dari mana mereka bisa langsung nanya ke Yesus, ini dosa siapa? Karena sudah ada dalam cara berpikir mereka, dan itu tafsiran orang Yunani itu, orang Yahudi turun temurun. Bagi orang Yahudi, kalau seseorang dilahirkan cacat atau dia mengalami sakit penyakit yang berat, maka ini buah dari kejahatan yang dilakukannya. Bisa dilakukan orang itu ataupun dilakukan oleh orang tuanya. Makanya pertanyaan mereka jelas ya. Mereka bilang, Rabi, ini dosa siapa? Orang ini, orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta. Bapak Ibu perhatikan respon para murid. Respon mereka datang dari nilai yang mereka pegang di dalam kehidupan mereka. Pemahaman turun-temurun orang Yahudi. Lalu lihat cara Yesus menjawab. Yesus katakan, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi apa? Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus sedang mematahkan pemahaman para murid yang datang dari nilai yang mereka pegang. Yesus patahkan itu dengan mengubah cara berpikir mereka supaya mereka tidak salah berespon. Supaya bukan hanya kepada orang buta yang dilahirkan
orang yang dilahirkan dari lahir buta, tapi kepada semua orang, baik orang kusta, orang lumpuh, orang-orang yang mereka jumpai. Karena memang orang Yahudi begitu lihat orang mengalami sesuatu, dia langsung menghakimi. Yesus mengubah cara pandang mereka supaya mereka tidak jatuh dalam dosa menghakimi orang lain. Nah, Tuhan Yesus mau mereka meresponinya dengan cara pandang Tuhan, bahwa apa yang terjadi dalam hidup orang ini, Tuhan sedang ingin berbicara tentang sesuatu bagi kamu, bagi dia, dan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan kita bahwa semua masalah yang kita hadapi itu ada dalam pengawasan Tuhan. Amin. Semua masalah yang kita hadapi, 10% sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, itu ada dalam pengawasannya Tuhan. Jadi enggak ada hal yang terjadi dalam hidup kita itu tiba saat tiba akal. Bisa saja itu terjadi, tapi Tuhan lihat, Tuhan tahu. Mau itu masalah yang terjadi karena dosa kita, maupun karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan mau dinyatakan, Tuhan tahu. Sehingga mari kita melihat semua persoalan yang terjadi dengan cara pandang yang benar, dengan respon yang benar. Artinya bagian ini respon para murid mengajarkan kita, kalau kita menghadapi persoalan atau kita berhadapan dengan masalah orang lain, beresponlah benar, pakai nilai Tuhan, bukan pakai nilai dunia. Pakai cara Tuhan, bukan pakai cara kita. Responnya itu begini, kalau kita hadapi persoalan, maka pertanyaan pertama, 10% yang terjadi di luar kendali kita. Pertanyaan refleksi bagi kita adalah, Tuhan, apa yang Tuhan sedang ingin sampaikan kepada saya secara pribadi melalui persoalan ini? Pernahkah kita bertanya demikian kepada Tuhan ketika kita menghadapi persoalan? Tuhan mau ngomong apa sama saya sih? Atau ketika kita melihat orang lain menghadapi masalah 10%-nya. Nah 90% kita berpikir harusnya respon kita adalah, Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya pelajari dari masalah yang dihadapi oleh orang lain. Supaya apa Bapak Ibu? Kita tidak jatuh dalam dosa menghakimi, mudah menghakimi orang lain. Nah ini persoalan yang paling banyak menghancurkan kehidupan bersama. Itu bisa terjadi dalam keluarga, bisa terjadi dalam gereja, bisa juga terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kita punya masalah, kita juga lihat masalah orang lain. Maka harusnya pertanyaan refleksinya adalah, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau saya pelajari dari semua hal yang saya lihat dengan mata jasmani ini? Maka disitulah 90% hidup kita akan kita isi dengan meresponi sesuatu dengan benar. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya ditelepon anak saya. Dia kuliah, dia jauh dari kami, lalu dia telepon, dia bilang begini, kenapa ya? Setiap kali tugas kelompok itu saya capek mah, karena selalu teman-teman itu kerja asal. Lalu ketika dikumpulkan, diperiksa lagi, saya tidak puas dan saya harus kerjakan itu kembali. Karena kalau tidak diperbaiki, ini akan jebol nilainya. Capek sampai nangis, ya namanya begitu ya anak-anak kadang. Saya waktu dia ngomong gitu dalam hati begini, ya Tuhan tolong saya. Jaga pikiran, jaga mulut supaya saya tidak salah berespon. Lalu saya sampaikan begini, saya bilang, kerjakan. Karena disitulah Tuhan sedang mengajarkan kamu belajar menjadi seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang siap ambil tanggung jawab. Belajar, karena itu gak ada nilainya, itu gak bisa dipelajari di tempat lain, hanya melalui sekolah kehidupan. Belajar ambil tanggung jawab, stop bersungut-sungut. Kebetulan minggu lalu khotbahnya tentang, masih ingat Bapak Ibu khotbah minggu lalu? Kejadian 17, dosa Israel di Massa dan Meribah. Apa dosa mereka? Sungut-sungut. Jangan bersungut-sungut, kerjakan. Ini proses Tuhan untuk hidupmu. Stop menangis dan dia kerjakan. Coba kalau kita salah berespon, mana itu teman-teman nomor telepon gitu ya,
biar dikasih tahu kerja itu yang benar. Kadang dalam hidup 90% hidup kita mungkin kita stres bukan karena masalah, tapi cara kita meresponi persoalan. Betul Bapak Ibu? Inilah respon yang kita belajar dari para murid. Dari semua persoalan yang kita hadapi dan orang lain hadapi, mari belajar. Tuhan mau ngomong apa sama saya? Ada pesan apa yang Tuhan mau bilang sama saya? Supaya saya belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan nilainya Tuhan, bukan nilai dunia. Yang kedua, kita lihat respon orang-orang Farisi. Waktu mereka lihat bahwa ini ada orang yang buta sejak lahir sembuh dan bisa melihat, respon mereka adalah cari tahu. Cari tahu nih bagaimana cara dia sembuh. Bagaimana kamu bisa sembuh? Ini orang yang dulu lahir buta, yang mengemiskan. Apakah ini orangnya? Dia bilang, iya ini saya. Lalu mereka mulai cari tahu bagaimana cara dia sembuh. Orang buta ini menjelaskan, orang yang menyembuhkanku, dia meludah ke tanah, mengaduk ludah dengan tanah, membuat lumpur lalu mengoleskannya pada mataku. Lalu menyuruh aku pergi untuk membasuhkan diri di kolam Siloam. Nah, saudara perhatikan respon orang Farisi setelah mendengar cerita itu adalah, bagi mereka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu adalah sebuah pelanggaran. Karena Yesus lakukan itu pada kapan? Hari Sabat. Hari Sabat kita tahu ya, bagi orang Yahudi ini hari sakral, nggak boleh lakukan apapun. Makanya biasanya hari Sabtu mereka sudah persiapkan segala sesuatu, ya. Sebelum Sabat itu mereka persiapkan sehingga begitu masuk Sabat tidak ada lagi hal yang dikerjakan selain benar-benar menyembah Tuhan. Maka perhatikan respon yang datang dari cara berpikir manusia yang kesannya memelihara hukum Taurat tapi sempit. Cara berpikirnya itu bisa dibilang dangkal. Nah, ini yang Yesus kritik. Bayangkan Yesus sembuhkan orang, mereka bilang langgar hari Sabat. Seakan-akan ada pertentangan, betul ya? Yesus ubah cara berpikir mereka. Makanya tidak heran Yesus kritik orang Farisi. Dia bilang begini, ritual kamu itu oke, ibadah ritualmu oke, pelihara Taurat oke, tapi ibadah aktualmu nol. Kamu menyembah Tuhan itu hebat, pelihara Sabat itu hebat, tapi hidupmu dengan orang lain itu nol. Ini yang disebut ibadah ritual dan aktual. Ibadah aktual itu ibadah sehari-hari. Ibadah ritual ini yang kita lakukan, tapi keluar dari tempat ini kita lakukan ibadah aktual, ibadah kehidupan, ibadah yang sesungguhnya. Tuhan bilang ini harus seimbang, harus sama, sejalan. Bukan ritualnya bagus tapi aktualnya nol. Ini kritik Yesus kepada orang Farisi. Karena bagi mereka apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak benar. Padahal perhatikan Bapak Ibu, Yesus sedang menyembuhkan orang, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, dan itu sejalan dengan memelihara hukum Taurat. Sembuhkan orang, pelihara hukum Taurat, ini sama nih. Kenapa? Karena ini bicara tentang pekerjaan-pekerjaan Allah. Sesuatu yang melatih kita untuk hidup benar baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Tapi bagi mereka pokoknya ini yang benar. Walaupun itu sembuhkan orang tapi kau langgar hari Sabat. Makanya itu salah satu alasan bagi mereka untuk menyalibkan Yesus. Karena dia menghujat Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, semua hal yang kita lakukan yang ujungnya adalah memuliakan Tuhan, membangun relasi yang benar dengan sesama, itu cara Tuhan. Saya ulangi, semua hal yang kita lakukan, kalau ujungnya memuliakan Allah dan itu mendatangkan damai sejahtera, itu caranya Tuhan. Sebaliknya, semua yang kita kerjakan termasuk kegiatan-kegiatan yang berbau rohani. Tapi kalau ujungnya hanya mendatangkan kehancuran, ujungnya mendatangkan tidak damai sejahtera, ketidakbenaran, maka itu bukan caranya Tuhan. Saya kasih contoh sederhana. Berbagai kegiatan ibadah ritual kita lakukan dalam gereja itu baik. Kita gereja ini punya program-program yang luar biasa. Melalui rapat majelis jemaat terbuka kita putuskan bersama. Ini loh yang akan kita kerjakan. Komisi-komisi punya program itu luar biasa dan itu baik.
Semua bergerak bersama. Tapi catatannya adalah kalau komisi A lakukan ini, komisi B lakukan ini, lalu masing-masing pertahankan, ini kami yang benar, yang ini B bilang kami yang benar. Ya, masing-masing berjalan. Saya percaya kalau standarnya Allah, nilai Allah yang dipegang, ini kita bisa seperti segitiga begini. Satu di sini, satu di sini. Tapi kalau sama-sama memandang Tuhan, ini berjalan bersama pasti ketemu. Tapi kalau satu di sini, mandangnya kemana-mana, nggak bakalan ketemu. Itu cara dunia, yang hanya ujungnya mendatangkan perpecahan dan perselisihan. Juga dalam hidup kita keluarga, makanya biasanya dalam Bina Pranikah itu saya pakai segitiga ini untuk menggambarkan bagaimana suami istri bergerak dalam kasih. Laki-laki perempuan suami istri itu aja udah beda Bapak Ibu. Cara berpikirnya, cara meresponi itu sudah beda karena tergantung dari pola asuh kita. Nah, dalam keluarga, kalau suami istri yang berbeda ini tidak mengarahkan pandangan kepada yang utama yaitu Kristus, ini kemana-mana ini. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau suami memandang kepada Allah, istri memandang kepada Allah, pakai nilai Allah, ini mau berbeda kayak apapun, mereka akan berjalan bersama, sama-sama memandang sampai ketemu. Makanya dalam perjalanan kehidupan kita belajar seperti orang Farisi. Ya, belajar dari kehidupan orang Farisi. Jangan pakai cara pikir dunia. Jangan berpikir bahwa pokoknya ini. Kalau udah pokoknya itu udah repot. Tapi lihat, ini arahnya kemana nih? Kalau ujungnya yaitu memuliakan Tuhan, kerjakan itu caranya Tuhan. Tapi kalau ujungnya hanya mengarah kepada kehancuran, itu bukan cara Tuhan. Bapak Ibu, dalam perjalanan pekerjaan pekabaran Injil pun, Paulus pernah berselisih dengan siapa tuh? Barnabas, dengan Petrus. Tapi lihat, mereka sama-sama akhirnya kan berpisah ya gara-gara Yohanes Markus. Ini pisah nih. Tapi kalau baca di dalam Timotius ya kalau nggak salah ya, atau surat apa tuh kemarin kita baca, Korintus ya, itu dia bilang, Paulus bilang begini, ambil Yohanes Markus, dia berguna, jangan ambil dia berguna bagiku. Berarti sudah terjadi proses pemulihan nih dalam relasi Paulus dengan Yohanes Markus, yang tadinya dia benci banget tuh, dia tidak suka karena ini orang nih nggak setia nih meninggalkan Tuhan. Jadi ujung dari semua perjalanan kita kalau mengarah kepada pemulihan itu cara Tuhan. Makanya kerjakan sesuatu pakai cara Tuhan, jangan pakai cara dunia. Akan mengalami kebinasaan. Yang ketiga, kita lihat respon orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Waktu dia melihat bahwa dia telah sembuh, sesuatu yang terjadi di keluar kendali dirinya, apa yang ia lakukan? Ayat 38, dia datang dan menyembah Yesus. Tapi saya mau ajak kita lihat proses dia sampai sembuh itu luar biasa. Bapak Ibu, proses panjang. Yang dibutuhkan itu iman. Kita perhatikan ayat 7. Di situ dikatakan begini, waktu Yesus sudah meludah ke tanah, ayat 6, mengaduk ludahnya itu, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi, ayat 7, dan dia berkata kepadanya, pergilah, kita baca sama-sama, pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Saya mau tanya Bapak Ibu, waktu perintah ini disampaikan orang itu sudah melihat atau belum? Belum. Ngintip-ngintip sedikit pun belum. Kalau dia mau berespon salah, ini orang sudah oles ludah tanah di mata saya, terus suruh saya pergi bersihkan diri. Ini saya suruh pergi aja jalanannya susah gitu kan. Tapi lihat loh cara dia merespon. Dia punya iman dan dia pergi tepat seperti yang diperintahkan Yesus. Pergi ke kolam Siloam dan dia kembali dengan dapat melihat. Bapak Ibu Saudara, yang respon yang seperti ini butuh satu, iman. Apa itu iman? Iman bicara tentang kepercayaan kita secara utuh dan mutlak hanya kepada perkataan Allah. Itu iman. Iman gak bicara ritual. Itu pun hanya sedikit persennya. Kita uji seseorang beriman dari ritual. Tapi dari responnya mempercayakan hidup kepada Allah. Itu dilihat dari bagaimana dia berespon terhadap semua peristiwa.
10% kesembuhan ia terima, 90% hidupnya dia isi dengan meresponi apa yang Tuhan lakukan. Dia datang dan menyembah Tuhan. Maka respon orang buta ini juga menjadi evaluasi bagi kita. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Kadang perkataan Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan kita dengar. Tapi apakah kita punya iman untuk segera melakukan perintah itu? Kadang kita masih pertimbangkan dulu kan, cocok gak sama saya nih? Bisa gak saya lakukan? Padahal sudah jelas-jelas firman Tuhan bilang, tidak ada perintah Tuhan yang berat. Yang bikin berat itu ego kita. Dibutuhkan satu, iman, percaya yang sungguh pada setiap perkataan Tuhan. Maka saudara, orang yang berjalan dalam iman kepada Kristus pasti punya kepekaan rohani. Dia pasti punya kepekaan rohani untuk bisa melihat dan menilai ini cara Tuhan, ini cara dunia. Kalau dia jalan dengan iman, dia pasti dalam semua persoalan mudah bagi dia untuk menilai, diberi kepekaan oleh Allah. Lihat orang buta tadi, waktu dia ayat 30 sampai 33 dikatakan, dia katakan begini, kalau orang ini tidak datang dari Allah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajarkan kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Ayat 36 jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Ayat 38 ini dia. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu sujud menyembahnya. 90% respon orang buta ini adalah dia menyembah Tuhan. Awalnya buta jasmani, tapi Tuhan celikan, Tuhan buat dia melihat, tidak hanya melihat secara jasmani, tapi melihat juga secara rohani, siapa Kristus yang menyembuhkannya. Maka dia membuat sebuah pengakuan bahwa iya, engkaulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pulang dari tempat ini, ketika kita memasuki minggu sengsara yang kelima ini, kita akan berhadapan dengan 10% apa yang terjadi dalam hidup kita. Bisa terjadi dalam keluarga, persoalan bisa terjadi dalam pelayanan di gereja, bahkan di tengah kehidupan masyarakat. Ingat, 10% itu apa yang terjadi, tapi 90% bagaimana kita berespon atas semua persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu tetaplah berespon benar, tetap berjalan dalam iman kepada Kristus Tuhan, Yesus Tuhan kita, sehingga kita punya kepekaan rohani untuk menilai, oh yang ini mendatangkan damai sejahtera, ini cara Tuhan, oh ini cara dunia yang hanya mendatangkan kehancuran. Maka kita urus keluarga kita dengan cara Tuhan, kita urus gereja ini dengan cara Tuhan, kita tidak pakai cara dunia. Amin. Kita berdoa. Kami belajar hari ini dari firman kebenaran-Mu ya Tuhan, bahwa sebagian besar hidup kami harus kami isi dengan memegang nilai kebenaran Allah dan meresponi semua peristiwa yang terjadi. Kami tahu hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk memiliki nilai yang benar dan merespon benar. Sehingga ujung dari semua perjalanan kehidupan kami adalah kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang kami alami di dalam Tuhan. Dan itu juga berdampak dalam relasi kami dengan sesama. Tolong kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami oleh pertolongan Roh Kudus, di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Yesus kau nahkodaku. Yesus kau nahkodaku di samudra hidupku, badai tanpa menggerak dan gelombang menyerang, kemudikan bidukku. Yesus kau nahkodaku.
Jemaat, mari kita satukan hati kita dan kita membawakan beberapa pergumulan kita di dalam doa syafaat pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi ini kami datang memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran-Mu, dan saatnya kami akan menaikkan beberapa pergumulan kami di dalam syafaat kami. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan, beberapa keluarga yang kami bawa dalam ibadah minggu pagi ini. Keluarga Saudari Indah Yeida Malau, keluarga Ibu Timur Hutapea Pardede, keluarga Bapak Penatua Antonius Bintarto Eko Prasetyo, keluarga Bapak Penatua Hengki Rudolf Makatipu, keluarga Bapak Penatua Yonias Shores Siahaya, keluarga Bapak Yakonias Marwanaya, keluarga Bapak Robinson Tahalea, keluarga Ibu Maria Mutenah, keluarga Bapak Fedians Marwanaya, dan keluarga Bapak Tommy Franciscus Rumengan. Berkati ya Tuhan 10 keluarga yang kami sebutkan nama mereka dalam ibadah pagi ini. Apapun yang digumuli, segala persoalan hidup yang dibawa kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab seturut kehendak Tuhan. Anak-anak dalam kehidupan keluarga, dalam perjuangan mereka untuk meraih masa depan, anak-anak cucu, kami serahkan pada Tuhan. Bahkan relasi suami istri, orang tua anak, semua boleh terjadi dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Kami serahkan 10 keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, menjadi batu yang hidup bagi bangunan Allah di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pertumbuhan iman jemaat Tuhan, kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan Tuhan berkati, para pelayan Tuhan beserta keluarga masing-masing Tuhan memberkati. Dalam segala tugas tanggung jawab biarlah kami semua menjadi pelaksana pertama firman Allah, supaya impartasi Allah terjadi dalam kehidupan umat yang Tuhan percayakan untuk boleh kami layani. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan buka tingkap berkat-Mu bagi mereka. Yang mencari pasangan hidup pun Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk memilih. Bahkan keluarga yang mendambakan keturunan, Tuhan berikan kekuatan iman untuk melihat cara Tuhan ataupun memiliki kepekaan iman untuk tetap berpengharapan pada Tuhan yang menghadirkan, mendambakan keturunan, bahkan juga ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan memberkati janin dalam kandungan, bahkan kesehatan mereka, sampai saatnya nanti anak-anak ini dilahirkan dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Kami berdoa bagi para janda duda, Tuhan menjadi pendamping bagi mereka. Berdoa bagi orang-orang tua lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan ekstra untuk tetap mengalami sukacita, menjadi saluran berkat bagi anak-anak cucu. Mengalami damai sejahtera Tuhan dalam setiap persekutuan yang boleh terjadi dalam kehidupan umat-Mu, bahkan di dalam relasi keluarga, antar keluarga. Bahkan kami tetap mendoakan anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan, mereka yang beralih iman kepercayaan mereka karena berbagai faktor yang menjadi pendukung mereka ya Tuhan. Kami tahu itu semua datang dari apa yang datang dari dunia ini, tapi kami tahu Tuhan punya cara. Engkau mengasihi anak-anak-Mu yang telah meninggalkan Tuhan. Satu hal yang kami dapat lakukan, mendoakan mereka. Hingga satu ketika ya Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan mereka tentang hidup keselamatan yang Tuhan berikan. Dan mereka boleh kembali ada di dalam mengimani satu-satunya hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan peneguhan sidi pada tanggal 2 April. Tuhan memberkati anak-anak kami yang akan menerima peneguhan sidi. Begitu juga persiapan umat-Mu untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada Jumat Agung tanggal 7 April. Tuhan juga memberkati persiapan hati kami, pelayanan pastoral pengunjungan yang sedang dilakukan. Tuhan siapkan hati umat-Mu sehingga kami boleh menjadikan perjamuan kudus Jumat Agung sebagai momentum bagi kami untuk mengalami pemulihan hati, relasi baik dengan Tuhan dan sesama. Kami doakan satu kegiatan kami untuk retreat keluarga Jemaat Tuhan GKU Jemaat Depok 1 yang akan berlangsung tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli. Tuhan memberkati semua yang boleh dipersiapkan, panitia dalam semua hal yang dikerjakan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami doakan jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit dan berada dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Yuliana Mairuhu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Karsini Surojo, Ibu Tuti Pujiastirin, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi,
Bapak Peter Limbong, Bapak Philip G.R. Regar, Bapak Sanjaya Sitepu, Bapak Maruli Simamora, dan Bapak Weni Harinusi. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang sedang sakit, kekuatan iman Tuhan berikan, bahkan juga semua proses pengobatan dijalani dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya dalam iman kepada Kristus, saudara-saudara kami sudah mengalami kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Bapak Penatua Antonius Bintarto Eko Prasetyo, Marsen Liu, Ibu Kowita Purnamasari, Ibu Iren Yusinta, Ibu Aryati Marlina Zega, Bapak Martin Luther Gea, Saudari Anastasia Caroline Tiwo, Lovren Adirwan Tampani. Tuhan terima kasih saudara-saudara kami boleh Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Biarlah dengan bertambah setahun usia mereka boleh menyadari bahwa Tuhan masih beri kesempatan bagi mereka mengalami kemurahan kasih setia Tuhan. Bahkan secara khusus melakukan pekerjaan Tuhan berguna bagi Tuhan dan sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pergumulan kami gereja untuk salah satu suku terabaikan di Indonesia. Hari ini kami berdoa untuk suku Tamiang. Orang-orang Tamiang yang tinggal di daerah-daerah bagian tenggara Provinsi Aceh. Mereka yang ada di sepanjang sungai Tamiang. Tuhan kami serahkan suku Tamiang ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau memberkati, Engkau mengutus lebih banyak pekerja untuk bekerja di antara suku Tamiang. Bahkan anak-anak Tuhan, biarlah mereka dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan menghancurkan kepercayaan okultisme di antara orang-orang Tamiang. Dan Roh Kudus akan mempersiapkan orang Tamiang untuk mendengar dan menerima Injil dengan keyakinan yang teguh. Terima kasih Bapak, kami serahkan suku Tamiang secara khusus ke dalam tangan Tuhan di dalam doa ini. Kami doakan pemerintah Kota Depok, kami doakan pemerintah bangsa dan negara kami, berkati agar semua keputusan kebijakan yang diambil hanya untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami di pagi hari ini. Kami mohon ampun ya Bapak kalau kami banyak melakukan hal yang tidak berkenan. Kami banyak meminta, kami kurang bersyukur dan melakukan apa yang benar. Kami salah berespon atas masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Aku percaya kepada Allah, Maha Kuasa, Ahli langit dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah kuasa, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang dalam kerajaan maut, hari yang ketiga, turun dari Allah, Naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, tiba saatnya memberikan persembahan. Kita tahu bahwa Allah telah memberi yang terbaik buat kita, maka kita juga harus memberi yang terbaik kepada Allah. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk memberi, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon maaf jemaat, tetap berdiri untuk kita mengakhiri ibadah ini. Jemaat Tuhan, mengakhiri ibadah Minggu Sengsara kelima ini, marilah kita mengingat selalu akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Kita mengucap syukur dengan hidup semakin takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita muliakan Tuhan sebelum kita menerima berkat Tuhan. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dan percayalah kepada Tuhan dengan semakin mengasihi Tuhan dan sesama, serta terimalah berkat Tuhan. Bapa yang penuh dengan kasih, Tuhan Yesus Kristus yang mau berkorban untuk kita semua, serta Roh Kudus yang senantiasa menjamin hidup kita, akan memberkati, melindungi dan menyertai perjalanan kehidupan saudara, mulai dari dahulu sekarang sampai kita kembali kepadanya.
Yesusku berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Persal teduh.